Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru, ketemu dengan saya lagi di Ihin Utan Channel. Kali ini saya ingin membuat tutorial tentang cara kita membuat topik di dalam Google Classroom. Karena sebelum kita mengelola kelas di dalam Google Classroom, maka perlu kita membuat topik dulu, agar supaya di dalam topik-topik itulah nanti kita akan memasukkan materi pelajaran, kemudian memasukkan tugas, dan juga memasukkan alat-alat penilaian yang akan kita buat nanti. Baik, kita coba buka satu kelas di sini ya. Saya masuk ke kelas 8A. Kemudian kita masuk ke tugas kelas. Ya. Kemudian di sini ada buat ya. Kita klik saja buat. Kemudian kita pilih topik di sini ya. Nah, sebelum kita membuat topik, saya ingin membagikan topik itu ke dalam 4 macam topik ya. Di dalam setiap kelasnya nanti kita akan membagi ke dalam 4 topik ya. Yang pertama nanti adalah topik materi pelajaran. Kemudian nanti ada topik diskusi. Kemudian yang ketiga ada topik tugas. Dan yang terakhir adalah topik penilaian atau evaluasi. Kita buat topik pertama ya, materi pelajaran ya. Tulis saja materi pelajaran. Kemudian kita klik tambahkan. Ini sudah ada satu topik kita. Nanti di dalam topik ini nanti akan kita isi materi pelajaran kita ya. Nanti kita bagi ke dalam beberapa materi. Dalam satu semester itu berapa materi semua. Nanti pada episode yang lain ya, di video yang lain kita mempraktekkan cara memasukkan materi ke dalam topik materi pelajaran. Kemudian kita buat topik kedua. Kita klik topik, kemudian kita klik diskusi. Ya, diskusi. Atau kita mau tambah misalnya diskusi kelas atau apa saja. Ya, tergantung kita ya. Deskripsinya kita bisa tambah sendiri ya. Kemudian kita klik tambahkan. Nah, sudah ada 2 topik ya. Ada 2 topik ya. Topik materi pelajaran ini bisa kita tukar-tukar tempat ya. Kita geret saja ya. Jadi bisa kita tukar tempatnya. Ini kita mau taruh ke bawah juga bisa ya. Tergantung kita cara mengaturnya. Kemudian topik ketiga kita buat. Kemudian klik topik. Kemudian kita buat topik tugas ya. Ini nanti mengarah kepada keterampilan siswa nanti ya. Lebih mengarah kepada keterampilan siswa ya, tentang tugas. Kemudian kita klik tambahkan. Kita bisa geret lagi ke bawah supaya berurutan. Kemudian kita klik buat lagi. Kemudian kita klik topik. Kemudian kita klik evaluasi. Atau penilaian ya. Apa saja bisa ya. Evaluasi atau penilaian terserah kita. Kemudian kita klik tambahkan.
Ya, kita geret ke bawah. Nah, kita sudah punya 4 topik yang sudah kita buat di dalam satu kelas. Nah, jadi saya ibaratkan topik ini adalah mangkuknya, ya, tempat wadahnya nanti, ya. Jadi semua hal yang akan berhubungan dengan apa yang akan kita berikan kepada siswa kita akan ditampung oleh topik ini nanti. Jadi materi pelajaran nanti adalah topik materi. Kita bisa masukkan di sini materi pelajaran per semester atau 1 tahun pelajaran. Kemudian topik diskusi nanti kita bisa buat tugas diskusi di sini, isinya tentang diskusi. Kemudian di sini ada tugas, ya tugas ini nanti menyangkut tentang tugas yang mengarah kepada keterampilan siswa, ya. Dan evaluasi ini nanti bisa merupakan alat mengukur keberhasilan siswa tentang soal-soal, baik itu soal pilihan ganda ataupun soal IC. Nah, nanti ini sebagai wadahnya, ya, sehingga nanti ketika kita memasukkan materi pelajaran, maka tempatnya di topik materi pelajaran. Kalau kita membuat soal, baik itu soal ulangan harian ataupun soal ulangan semester atau soal akhir semester itu, maka tempatnya nanti sebagai wadahnya adalah tempatnya di topik evaluasi. Nah, itulah cara kita membuat topik, ya, teman-teman guru, ya. Ini sebagai season pertama, dan topik ini kita bisa atur, ya. Kita bisa atur menurut selera kita di mana tempat kita mau meletakkannya. Nah, misalnya kalau kita mau memasukkan isi daripada materi pelajaran ini, kita bisa klik di sini, misalnya buat topik lagi, kemudian kita bisa isi di sini, kita buat materinya misalnya di semester 1 ini saya mau ambil misalnya materinya tentang Quran surah An-Nahl misalnya, ya. Ini materinya, materi pokoknya. Hadis terkait misalnya. Saya ambil ini aja. Kita copy. Kemudian kita letakkan di sini. Paste dia. Kemudian kita tambahkan. Nah, ini materi pertama, ya. Ini kita geret saja, kita masukkan ke sini ke dalam materi pelajaran. Jadi ini nanti ngurut ke sini, ya. Ini materi pertama, ya. Kemudian kita masukkan materi kedua. Ini beriman kepada Rasul. Saya kopikan. Kemudian buat topik lagi. Kemudian paste di sini. Kemudian kita tambahkan. Ya, kemudian kita ambil lagi, kita geret ke bawah. Ya, jadi sudah 2 materi. Kita tambah lagi, ya, materi ketiga. Saya tampilkan materi ini, kemudian kita copy, kita buat, klik topik, kemudian paste di sini, kemudian klik tambahkan.
kemudian kita geret dia ke bawah biar dia rapi. Baru 3 materi saya masukkan ya. Dan nanti bisa materinya berapa saja ya, 1 tahun pelajaran materi ini bisa kita masukkan ke sini. Nanti materi-materi ini nanti akan kita isi dengan teks itu, baik itu PDF maupun melalui Word misalnya yang sudah kita ketik rapi ya, baik di di dalam laptop sudah kita sediakan. Bisa nanti ngelink dia dari Google Drive, atau juga bisa ngelink materinya juga dari YouTube ya. Nah, ini hanya contoh saja ya, cara membuat topik dan isi materi. Jadi begitulah teman-teman guru ya, sebelum kita mengelola kelas maka kita membuat topiknya dulu ya. Jadi topik ini ibarat mangkuk ya, atau tempat medianya, tempat media yang akan kita isi nanti dengan tugas-tugas dan soal-soal evaluasi yang akan kita berikan kepada siswa kita. Saya kira ini caranya kita membuat topik untuk mengelola kelas di dalam Google Classroom ya, pada video saya kali ini. Dan pada video yang lain saya akan coba membuat cara membuat soal, mengelola soal melalui Google Formulir ya, di dalam Google Classroom ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.